Amnesty International. Margaret Scott tadi menyebutkan Indonesia is corrupted democracy. Setuju Anda bahwa itu terjadi sekarang? Saya kira benar sekali. Margaret Scott itu merujuk pada tulisan Marcus Mizner di dalam bukunya terbaru tentang studi kepresidenan selama reformasi. Hampir seluruh koalisi-koalisi kepresidenan selama reformasi, terutama sejak Gus Dur, itu dalam pandangan Marcus Mizner selalu membentuk koalisi pelangi yang mengakibatkan begitu banyak kompromi-kompromi. Nah ini sebenarnya kalau kembali ke judul corrupted democracy, demokrasi yang terkorupsi, salah satunya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, melemahnya kebebasan sipil. Yang kedua adalah menghilangnya oposisi politik di parlemen. Dan yang ketiga adalah melemahnya integritas pemilu. Nah hari ini kita tahu KPU akan mengumumkan untuk soal pemilu. Mungkin pesta ini akan berakhir, mungkin otoritas negara malam ini akan sudah mengambil keputusan, tetapi saya kira otoritas moral, otoritas intelektual, otoritas etika belum memberikan restu terhadap apa yang akan diputuskan malam ini oleh negara. Terlalu banyak saya kira ketidakberesan atau irregularities, kejanggalan di dalam proses menuju pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Mungkin inilah pertama kalinya pemilu Indonesia di masa reformasi yang begitu banyak dipertanyakan, termasuk oleh Komite Hak Asasi Manusia di PBB. Ini komite yang terdiri dari para ahli-ahli independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan setiap negara terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Indonesia dipertanyakan kesungguhannya dalam memenuhi hak-hak politik warga masyarakatnya. Selama reformasi, hampir seluruh pemilu di Indonesia dipuji oleh dunia. 20 tahun, 25 tahun lebih bahkan Indonesia melangsungkan pemilu yang dipandang jujur, bebas, adil, dan damai tanpa ada konflik atau kekerasan elektoral. Kecuali mungkin pemilu 2019 ketika kubu Prabowo menolak hasil pemilu, memobilisasi massa, dan akhirnya terjadi kekerasan elektoral di Bawaslu. Tapi yang saya kira jadi concern kita bersama, terutama para otoritas moral dan intelektual, adalah runtuhnya agenda reformasi. Kalau menggunakan istilah Margaret Scott adalah terkorupsinya demokrasi. Margaret menjelaskan beberapa faktor. Ada dua faktor yang dia garis bawahi dari bukunya Marcus Mizner. Yang pertama adalah hancurnya KPK. Jadi ya, titik balik kemunduran demokrasi, kemunduran reformasi dalam bukunya Marcus Mizner yang dikutip oleh Margaret Scott adalah hancurnya KPK. KPK kembali tidak lagi memiliki independensi. KPK menjadi alat atau senjata politik untuk mengendalikan lawan-lawan politik. Dan yang kedua, dalam pandangan Margaret Scott yang juga mengambil Marcus Mizner adalah proses perubahan undang-undang untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka di dalam pencalonan calon wakil presiden. Kita tahu di dalam berbagai standar internasional, kita ambil misalnya International IDEA, itu lembaga internasional yang sangat ahli dalam bidang pemantauan pemilu di dunia. Dia memiliki 3 indikator untuk sebuah pemilu bisa dikatakan adil atau tidak, memenuhi konsep electoral justice atau tidak. Salah satunya adalah setiap proses, setiap tindakan, setiap prosedur itu sesuai dengan undang-undang. Nah yang terjadi pada kasus Indonesia, undang-undangnya dirubah terlebih dahulu untuk memungkinkan salah seorang calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk kemudian dipenuhi hanya karena ia merupakan anak presiden dan keponakan dari Mahkamah Konstitusi. Nah tentu negara memiliki menyediakan beberapa waktu lagi untuk 2 proses. Saya kira yang pertama adalah apakah para pihak misalnya 1 dan 3 akan mengambil keputusan untuk menerima pemilu atau tidak. Kalau misalnya tidak, tentu mereka bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi. Seberapa besar Mahkamah Konstitusi akan memenuhinya tentu masih tanda tanya besar. Tapi paling tidak kita akan tahu seberapa jauh Mahkamah Konstitusi ini masih bisa dipegang atau sebaliknya. Dan yang kedua saya kira proses angket. Di awal saya katakan oposisi di parlemen sangat penting untuk tegaknya sebuah demokrasi. Kalau tidak ada oposisi di parlemen, saya kira sulit demokrasi bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya berharap proses angket bisa berjalan. Saya lihat beberapa partai sudah menyiapkan naskah akademik termasuk PDIP. Saya berharap proses angket itu bisa berjalan dan kita jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik ketidakberesan dan kecurangan pemilu. Oke, baik Usman, thank you. Prof. Komar dulu ya, Komar. Jadi kalau menurut observasi Anda sampai kita masih menantikan 3 jam sampai jam 12 batas waktu KPU untuk mengumumkan hasil pemilu. Apa perasaan Anda betul? Tadi ada demokrasi yang terkorupsi dan lain sebagainya? Iya, feeling saya ya itu ada 3 agenda. Pertama adalah untuk menyelesaikan legalitas pemilu ini, dan kalau toh nanti ada dispute,
maka kemudian tiba ke MK, di sanalah nanti silakanlah mereka untuk adu argumen, adu data dan seterusnya, dan itu satu hal dari aspek legal. Tapi kedua yang saya amati adalah walaupun itu nanti selesai siapapun pemenangnya, secara moral, etika politik rasanya tidak akan selesai. Oleh karena itu para intelektual mereka akan buat catatan khusus terhadap kekurangan-kekurangan dari demokrasi maupun juga proses pemilu kemarin. Nah yang ketiga, karena reformasi ini sudah berusia satu generasi, 25 tahun, dari pengalaman terakhir ini, ada satu pertanyaan, apakah model dan pelaksanaan demokrasi yang kita terapkan selama ini mau dipertahankan atau mau diubah? Jadi paling tidak ada dua catatannya itu, yaitu catatan etis, moral, dan bolong-bolong, lubang-lubang undang-undang hukum politik yang kelihatannya di sana harus diperbaiki, tapi lebih dari itu sistem pemilu demokrasi model apa berdasarkan pengalaman satu generasi ini macam menarik pemerintah ke depan dan juga DPR ke depan perlu memikirkan ulang tentang praktek demokrasi itu. Oke, baik, itu dari Prof. Komar. Mas Sigit, tenaga ahli utama KSP. Tadi banyak catatan demokrasi yang terkorupsi, ada Dewan HAM PBB yang juga mempertanyakan netralitas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, dan banyak kritik. Gimana Anda respon kegelisahan akademisi? Ya, pertama Mas Budiman, tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Oke. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pemerintah harus memastikan bahwa ketersediaan anggaran itu terpenuhi. Oke. Bahwa keamanan, ketertiban di dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak terjadi huru-hara. Lalu yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan tepat waktu. Dan pengumuman hasil pemilu yang nanti kita tunggu 3 jam ini, kalau 3 jam ini sudah bisa ditetapkan berarti tepat waktu. Nah, pada titik itu kita harus bersyukur bahwa proses-proses itu bisa dilalui dengan baik. Lalu yang kedua, terkait dengan catatan-catatan substantif terhadap pelaksanaan demokrasi yang disampaikan oleh teman-teman dari masyarakat sipil, dari akademisi, tentu itu adalah sesuatu yang harus didengarkan dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah yang mendengarkan siapa? Semuanya. Oh, semua. Karena aspirasi, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari masyarakat sipil, subjek yang menjadi kritik terhadap proses demokratisasi di dalam penyelenggaraan pemilu ini dianggap tidak baik adalah semua pihak. Ada pemerintah, ada partai politik, ada penyelenggara pemilu, ada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, semua catatan-catatan itu harus kemudian menjadi agenda kolektif bagaimana ke depan itu menjadi lebih baik. Tadi Bang Komarudin menyebutkan bahwa perlu memikirkan kembali tentang desain, tentang sistem. Nah, salah satu tuntutan dari rekan-rekan akademisi adalah juga perbaikan ke depan bagaimana sistem pemilu itu didesain sedemikian rupa menjadi lebih baik. Nah, peluang itu dibuka ketika ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan undang-undang pemilu itu nanti harus ditata. Pertama adalah putusan terkait dengan dapil. Jadi di undang-undang pemilu terkait dengan dapil itu MK memutuskan bahwa dia tidak konstitusional. Yang kedua adalah terkait dengan batas usia. Nah, jadi batas usia pencapresan. Nah, pada titik itu pasti akan dilakukan revisi undang-undang pemilu. Nah, berbagai keresahan yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak demokratis, pemilu itu ada catatan, itu mesti nanti dilembagakan di dalam sistem itu sendiri. Oh, dalam DPR ya? Jadi harus diperbaiki. Oke, baik. Prof. Tulis, kalau lihat ya, ini kan gerakan Salemba atau UGM itu kan di beberapa sebelum pemilu kan kenceng ya. Sekarang kayaknya agak mengendur, mungkin saya salah baca ya. Memang udah ngebos ya? Makin kenceng, Pak. Makin kenceng. Oh, makin kenceng. Ya, karena akan diikuti oleh berbagai wilayah. Jadi bahkan universitas sekarang terkonsolidasi melalui klaster-klaster wilayah gitu. Karena bagaimanapun juga kita melihat yang terjadi hari ini di dalam pemilu 2024 itu memiliki karakter yang khusus. Kekerasan budaya itu yang digunakan. Jadi bagaimana
politisasi yudisial, hukum digunakan untuk alat rekayasa politik, untuk kepentingan kekuasaan, ya begitu teman-teman saya melihatnya. Dan mereka mengintroduce cara-cara itu dengan yang kami pelajari sebagai indirect violence, kekerasan budaya. Mereka bukan menyerang fisik, tetapi menyerang kesadaran, mengikis nilai-nilai, norma-norma tentang apa yang baik, apa yang buruk, adil, patut, pantas, dan lain-lain. Dan itu direpresentasi melalui bahasa, simbol-simbol. Jadi pidato-pidato, baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana itu simbol-simbol. Dan juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan sih, kalau kita lihat bagaimana bisa misalnya survei-survei politik itu dilakukan oleh konsultan politik, bukankah harusnya oleh lembaga independen gitu ya. Nah, ini bisa sangat efektif kekerasan budaya ini karena banyak warga negara yang tidak kompeten, yang tidak melek politik, tidak melek hukum, tidak melek sejarah, sehingga mereka tidak bisa menerjemahkan pasal-pasal dalam konstitusi ke dalam keseharian mereka. Mereka pikir ini urusan orang-orang elit saja, tidak kena dengan kami gitu ya. Itu kan oleh sebabnya kami itu dibully di tempat-tempat di mana-mana gitu. Seharusnya warga negara itu kompeten, mereka tahu hak dan kewajibannya sehingga mereka bisa memperjuangkannya sendiri gitu. Oke, baik, itulah apa sinyalemen dari Prof. Sulis. Memang bagaimana kegelisahan masyarakat sipil itu kemudian terlembagakan, kita dalami setelah jeda berikut ini.